Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ziko Alfred 05. Saya Ziko yang akan membawakan sebuah cerita horor yang diambil dari Twitter yang berjudul Sandikala. Cerita horor ini berdasarkan kisah nyata yang ada di daerah Bali. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja dengarkan dan tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita horor lainnya. Bagi kalian yang mau membaca ceritanya, bisa klik yang ada di bawah deskripsi. Dan bagi kalian juga yang punya cerita horor, bisa kirim ceritanya di email yang ada di kolom deskripsi di bawah. Langsung aja kita ke ceritanya. Terang dan gelap. Sekitar pukul 6 atau setengah 7 malam, para orang tua akan melarang anaknya untuk berpergian pada jam-jam tersebut. Takut jika sesuatu yang tidak baik terjadi. Tapi nyatanya walaupun tidak keluar rumah pada waktu tersebut, kadang kita bahkan bisa melihat sesuatu walaupun sedang ada di dalam rumah. Seperti dengan kisah nyata yang akan dibahas di cerita ini. Kisah nyata ini berasal dari seorang narasumber yang akan saya samarkan namanya, yang saya ambil juga ceritanya dari sebuah Twitter. Untuk kenyamanan narasumber, sebut saja namanya Kadek. Dia adalah seorang warga yang tinggal di salah satu desa terpencil di Bali. Desa itu berada di dataran tinggi, dengan hutannya yang menyelimuti sebagian besar desanya. Suatu hari di desa itu ada sebuah kematian, yang mana yang meninggal itu adalah seorang bapak yang sudah sakit diabetes sejak lama. Dan ketika ada orang meninggal, warga desa pun akan merasa resah, karena ini adalah waktu-waktu di mana desa itu menjadi tengget. Kalau dalam bahasa Bali, tengget itu berarti angker. Ada saja kejadian aneh yang dialami oleh salah satu warga ketika ada seorang warga desa yang meninggal. Tapi tidak semua kematian menyebabkan desa itu memiliki kejadian horor. Hanya beberapa kematian saja, tapi tidak bisa diprediksikan atau disimpulkan tentang jenis kematian apa yang akan membuat warga desa mengalami kejadian horor. Hanya beberapa kematian saja, tapi tidak bisa diprediksi atau disimpulkan dengan jenis kematian apa yang akan membuat warga desa mengalami kejadian horor. Kadek tinggal di sebuah rumah berukuran sedang. Ia berada di selatan desa. Kebetulan rumahnya berada di dekat hutan. Dia tinggal di sana bersama dengan suaminya. Ketika hari sudah nyaluk sandikala yang berarti memasuki sandikala, tiba-tiba suami Kadek memakai jaketnya dan bergegas untuk keluar rumah. Namun belum sempat keluar rumah, Kadek segera bertanya, "Lakar kijik beli wayan, mau kemana abang wayan?" "Karesi anak mati, ker megebagan, akan ke rumah orang meninggal untuk megebagan," jawab beli wayan. Megebagan itu adalah istilah di mana warga desa, khususnya para lelaki, pada malam harinya akan datang beramai-ramai ke rumah orang meninggal untuk berbelasungkawa dan menemani keluarga yang kehilangan. Nah, amun ketomu bekeme. "Iya, kalau begitu kesana dah kamu," jawab Kadek. Akhirnya Bliwayan pergi meninggalkan Kadek sendirian di rumahnya bersama dengan anaknya. Setelah kepergian suaminya, Kadek diam di rumah sambil mengasuh anaknya. Namun Kadek menggerutu ketika melihat pintu rumahnya terbuka. Perempuan itu berdecak kesal. Kadek segera menuju ke pintu. Namun ketika Kadek baru saja menyentuh gagang pintu, betapa terkejutnya Kadek ketika melihat sosok tinggi hitam berbulu yang berdiri tepat di depan teras rumahnya. Makhluk itu begitu tinggi hingga kepalanya melewati atap rumah. Kadek langsung berteriak histeris dan menutup pintunya dengan jantung yang berdebar-debar. Tidak kejadian itu saja, beberapa hari sebelum kejadian yang dialami Kadek, kejadian horor juga dialami oleh dua mahasiswi yang sedang menjalani KKN di desa itu. Awalnya dua mahasiswi ini sebut saja namanya Nadine dan Putri. Mereka mendengar ada sebuah pemandian alami yang terletak di sebelah barat desa. Karena tertarik, maka sore itu Nadine dan Putri berencana untuk mandi ke sana. Padahal salah satu warga
Desa sudah mewanti-wanti agar dua mahasiswi itu pergi sekitar jam 4 atau jam 5 agar tidak keburu sandikala karena takut terjadi yang tidak-tidak. Namun Nadine dan Putri malah tidak mengikuti peringatan dari salah satu warga desa itu. Karena Putri dan Nadine malah sibuk mengerjakan sebuah laporan sehingga hari sudah mulai nyaluk sandilaka. Karena sudah penasaran dengan pemandian itu, maka Putri dan Nadine memutuskan untuk pergi saat itu ke sana. Via salah satu teman KKN-nya mengetahui rencana Putri dan Nadine, sehingga Via menghampiri dua temannya itu. Nadine, Putri, serius kalian mau ke pemandian itu? Udah mau gelap ini, apalagi baru saja ada orang meninggal loh di desa ini, ujar Via. Gak apa-apa, kita soalnya udah penasaran ini, jawab Nadine. Nadine dan putrinya lantas menjauhi Via untuk siap pergi ke sana. Sementara Via menggeleng melihat temannya itu. Karena sudah penasaran dengan pemandian itu, maka Putri dan Nadine memutuskan untuk pergi saat itu ke sana. Putri, Nadine, kalian mau kemana? Tanya Agus, mahasiswa KKN yang juga di sana. Mau ke pemandian yang ada di barat desa, jawab Nadine. Kemudian Agus mengarutkan keningnya. Sebaiknya kalian pergi besok saja. Kenapa harus sekarang? Udah mau malam tahu. Apalagi katanya baru aja ada salah satu warga desa yang meninggal. Kan serem tahu, ujar Agus. Lah apa sih hubungannya ada orang meninggal sama tempat pemandian? Lagian kita kan cuma mau mandi di sana, nggak ngapa-ngapain lagi, jawab Putri dengan ketus. Kalau mau mandi di sini kan udah ada kamar mandi, ngapain jauh-jauh ke sana? Apalagi kata warga desa sini, pemandian itu kan ada di tengah hutan, gak takut kalian? Agus berkacak pinggang. Gak lah, apa yang harus ditakutkan? Lagian di sana kan katanya sering ada warga desa mandi di sana, itu bukan tempat terlarang, jawab Nadine sambil mendengus. Aduh terserah kalian lah, ujar Agus akhirnya menyerah. Ayo Putri, ambil alat-alat mandi kamu, kita langsung pergi ke sana, ujar Nadine. Sementara mereka langsung mengambil peralatan mandinya. Mereka lantas ke tempat parkir yang berada di samping jalan dan hendak mengambil motor. Namun di tempat parkir mereka menemui salah satu warga desa yang merupakan seorang ibu-ibu yang kebetulan lewat. Halo Bu, sapa Putri dengan ramah. Halo, kalian mau kemana? Tanya ibu itu. Kami mau ke pemandian di sebelah barat desa, jawab Putri. Dan ibu itu langsung menggerutkan keningnya. Ngapain kalian ke sana pas sandikala begini? Udah mau malam, mending mandi di kamar mandi yang udah disediain. Atau kalian juga boleh pinjem kamar mandi ibu kalau kalian gak nyaman sama kamar mandi yang udah disediakan di posko kalian, jelas ibu itu. Namun Putri dan Nadine hanya tertawa. Enggak Bu, kami bukannya nggak nyaman sama kamar mandi yang sudah disediakan. Kami hanya penasaran sama pemandian itu, jawab Putri. Kenapa nggak besok aja ke sana? Tanya ibu itu lagi. Besok kami sibuk Bu, jadi hari ini aja kami sempatnya, jawab Nadine. Kemudian ibu itu mengangguk pelan. Baiklah kalau begitu, hati-hati ya kesananya. Kalian tahu jalannya kan? Tanya si ibu. Kami tahu kok, kemarin udah dikasih tahu sama salah satu warga desa, jawab Nadine. Oh begitu, silakan ya, tapi jangan terlalu lama di sana. Apalagi sekarang di sini sekarang ada orang yang baru meninggal. Gimana gini dari tengah jani. Daerah ini jadi angker sekarang, jelas ibu itu. Sementara Nadine dan Putri saling berpandangan. Baik Bu, terima kasih ya, jawab Putri. Ibu itu mengangguk dan pergi dari sana. Nadine lantas mengambil motornya sementara Putri berboncengan di belakangnya. Nadine lantas melajukan motornya dengan pelan ke arah barat desa yang sungguh sepi dan sedikit berkabut. Maklum desa ini berada di daerah dataran tinggi. Putri, apa? Teriak Putri. Apa kita nggak jadi aja kesananya? Kok perasaanku nggak enak, ujar Nadine. Aduh kamu ini ada-ada aja. Kita udah setengah perjalanan loh. Aku udah penasaran banget loh sama pemandian itu, jawab Putri. Oke lah kalau begitu, ujar Nadine akhirnya.
Beberapa saat kemudian mereka mulai memasuki sebuah hutan yang didominasi oleh tumbuhan bambu. Batang-batangnya berderit ketika tertiup angin, apalagi kabut yang masuk di sela-sela pohon bambu menambah kesan mistis pada hutan itu. "Putri, apa kita balik aja ya? Lihat, ternyata nyeremin banget di sini," ujar Nadine. "Maju terus," jawab Putri dengan tegas, dan Nadine menurut. Beberapa saat kemudian mereka sampai di pemandian itu dan melihat beberapa warga desa yang sedang mencuci pakaian dan mandi. Tapi mereka pakai baju ya, soalnya ini di alam terbuka. Tuh kan, lihat dong Nadine, masih banyak ada warga desa yang mandi di sini walaupun udah mau gelap. "Gak bakal kenapa-napa kok," ujar Putri. "Tapi mereka kan warga desa di sini, Put, sementara kita orang asing," jawab Nadine. "Ah, kamu jangan kayak aku lah. Ini takut, itu takut," jawab Putri. Mereka lantas memarkirkan motornya dan mereka turun. Mereka menuju pemandian itu. "Oh, kalian mau mandi ya? Silakan," ujar salah satu ibu-ibu yang sedang mencuci. "Iya, Bu," jawab Nadine. "Ini ibu sama beberapa teman-teman ibu udah mau pulang. Kalian yakin mau mandi cuma berdua di sini?" ujar ibu itu sambil mengambil baju basah di atas batu dan memasukkannya ke dalam ember. "Gak apa-apa, Bu," jawab Putri. "Ya sudah, kalau begitu jangan lama-lama di sini ya," ujar ibu itu. Kemudian ibu itu dan teman-temannya yang lain bergegas untuk pulang. "Put, kita cuma berdua loh di sini. Kita pulang aja yuk sama ibu-ibu itu." Nadine menarik-narik tangan Putri. "Aduh, nanggung banget tahu, kita udah di sini," jawab Putri sambil menghempaskan tangan Nadine. Nadine menyerah sementara Putri sudah berjalan ke salah satu pancuran yang airnya cukup besar. "Wah, seger banget kelihatannya airnya," gumam Putri. Namun tiba-tiba Putri ingin menoleh ke arah samping. Dia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Putri pun menoleh. Dan betapa terkejutnya Putri ketika dia mendapati sesosok makhluk berdiri di tengah pepohonan. Wajah makhluk itu hancur dengan luka-luka borok mengerikan. "Ah!" Putri seketika berteriak dan berlari ke arah motornya. Begitu juga dengan Nadine yang panik ketika Putri tiba-tiba berteriak. Setelah Nadine berboncengan, Putri segera memacu kendaraannya agar menjauhi tempat pemandian itu. Sesampainya di posko, Putri langsung menceritakan apa yang dilihatnya sambil menangis kepada teman-temannya. Oke guys, selesai. Cukup sampai di situ dulu ceritanya. Bagi kalian yang suka ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih dan tunggu di cerita horor-horor berikutnya. Bagi kalian juga jangan lupa yang punya cerita horor, kalian bisa kirim ceritanya di email yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. See you next time.